Saat aku lihat gambar itu tentunya marah, sedih, dan frustasi. Aku pribadi pernah ke Papua, belum pernah ke Raja Ampat, tapi aku udah pernah nggak hanya ke Jayapura, tapi juga ke Wamena, yaitu daerah pegunungan. Sekarang udah nggak seintens dulu, tapi kenapa badan aku tetap bisa proporsional, yaitu aku memilih untuk makan di rumah. Aku jarang jajan di luar. Jadi nasi tetap, like... Masih ya, Cinta Laura tuh makan nasi? Of course, nasi itu bukan penjahatnya guys. Sempat ada beberapa omongan secara langsung kepada aku yang bilang bahwa gaun terindah di Cannes Film Festival tahun ini adalah rancangan dari Indonesia. Tapi Cinta, kalau misalnya nih kita berandai-andai, ini kan kalau di film ini kan ada agen-agen yang bisa jadi siapa aja gitu. Kalau Cinta nih, kalau nggak berprofesi sebagai aktris satunya entertainment, kamu tuh pengen jadi apa sih sebenarnya cita-citanya dulu? Waktu masih kecil banget, mimpi aku, cita-cita aku banyak banget. Pernah lah mau jadi princess, pernah mau jadi astronot, pernah mau jadi dokter, pernah mau jadi atlet. Kayak zaman dulu kan papa mama aku sangat ngeliat Maria Sharapova. Dia kan dulu salah satu top tennis athletes lah. So they wanted me to be like her. Karena selain show-annya bagus, tapi exposure-nya juga bagus kan. Tapi kalau ngomong secara logis ya, karena dulu aku kuliahnya di New York, banyak teman-teman aku masuk finance, kerja di hedge fund lah, kerja di perbankan. Sangat memungkinkan dulu mungkin kalau aku nggak pernah nemu industri ini, mungkin aku kayak mereka. Mengikuti jalur itu aja, kuliah, masuk ke finance, kerja di Wall Street. Karena memang cara aku bekerja, etos kerja aku tuh sangat organized dan sangat disiplin gitu. Betul. Dan memang Cinta kan juga nggak cuma tinggal di Indonesia, juga kuliah S1, S2 ya di Amerika ya? S1 di Amerika? Di New York. Di New York, S2-nya di? Enggak. Oh, itu belum ya S2-nya. Nanti semoga ya, nanti ya. Amin, amin. I don't think it's necessary. Belum ada kepikiran? Gimana ya, mungkin ini opini yang cukup scandalous di sini, tapi menurut aku, sekolahlah setinggi-tingginya. Tapi kadang-kadang jika kita merasa apa yang kita impikan dan inginkan bisa dicapai, bahkan tanpa gelar S2, S3, S4, dan seterusnya, you don't have to force yourself. Karena jangan sampai kita sekolah hanya demi gelar. Dan aku kenal banyak sekali orang yang sekolah hanya untuk bisa menempelkan gelar tersebut ke nama mereka, dan aku nggak respect itu. Dan aku tidak percaya bahwa orang yang memiliki intelligence yang tinggi berarti harus memiliki gelar yang banyak. Banyak sekali orang selain pendidikan formal juga akhirnya menjadi orang-orang yang sangat signifikan dan berbobot melalui pengalaman hidup mereka. So it's a balance of formal education and also life experience. Tapi I'm not, kalau sekolah hanya demi sekolah tanpa alasan, I don't think you should do it. Do it because you want to. Ada purpose-nya ya, ada tujuannya. Ini gelar nanti mau dipakai apa, bukan cuma mau dipakai di undangan doang. Itu jangan ya citizen ya. Nah, Cinta tinggal Amerika juga, di Indonesia juga. Di mana-mana, dulu di Jerman, di Singapura, di Timur Tengah, di Malaysia. Tapi kan hati tetap Indonesia. Yeah, of course. Hati tetap Indonesia. Nah, ngomong soal Indonesia, kita lihat dulu ada artikel berikut ini. Kita lihat foto ya, kita lihat foto berikut ini. Oh, wow. Ini... Wow, indah sekali ya. Sebelah kiri indah, sebelah kanan agak kurang indah nih. Iya. Nah, apa yang Cinta rasakan melihat gambar ini nih, Cinta? Oke, saat melihat gambar ini kita langsung tahu ya guys, ini Raja Ampat. Dan seperti kita tahu juga lagi hot banget beritanya bahwa ada tambang-tambang yang dibuat tanpa izin yang akhirnya berdampak secara negatif terhadap masyarakat setempat. Saat aku melihat gambar itu tentunya marah, sedih, dan frustasi. Aku pribadi pernah ke Papua, belum pernah ke Raja Ampat, tapi aku udah pernah nggak hanya ke Jayapura, tapi juga ke Wamena, yaitu daerah pegunungan. Aku bertemu secara langsung dengan orang-orang adat Papua yang tidak tinggal di perkotaan. Dan aku harus jujur ya, di mata aku, kita punya opini masing-masing dong. Di mata aku, Papua adalah pulau terindah di Indonesia. Warga-warganya pun yang belum terkontaminasi oleh nilai-nilai serakah dunia modern itu sangat sincere orang-orangnya, sangat penuh cinta dan sangat merangkul tamu-tamu yang datang. They're amazing people. Bahkan aku sempat agak gila dan berpikir kalau aku terlalu frustasi di Jakarta pengen ngilang ke Papua 2 bulan gitu. Secintanya itu aku sama Papua.
melihat kondisi di Raja Ampat, aku yakin orangnya nggak jauh berbeda dengan orang-orang yang aku temui di Wamena. Betul. Dan yang bikin aku sangat teramat kesal, kita tahu bahwa apa yang dilakukan sekarang itu berpihak kepada para elit yang sudah memiliki semuanya, tapi ingin memiliki lebih. Yep. Salah satu surga terakhir dunia ini masih mau dieksploitasi. Aku udah nggak bisa berkata-kata. Karena come on, like let these Papuans have their land. Biarkanlah mereka diberdayakan agar mereka bisa memimpin dan terus melestarikan rumah mereka dan terus melestarikan budaya mereka, tempat tinggal mereka dan lain sebagainya. Jadi aku kan sempat bikin video opini juga di social media aku, dan aku belak-belakan aja. Ini jelas banget bahwa yang akan benefit dari ini orang-orang elit yang serakah, yang merasa tidak cukup dengan uang berlimpah yang udah mereka miliki. And I'm not scared to say that because that's the truth. Mereka mau bilang ini demi perkembangan ekonomi Indonesia, I think that's BS gitu. And ya, give us proof kalau emang ini untuk kesejahteraan para orang Papua juga, tolong kasih kita bukti gitu. Tapi statement yang kamu sampaikan tadi tentang kebijakan tentang Papua, kadang-kadang kamu suka takut jadi bumerang nggak sih dengan statement-statement kamu? Mungkin tentang kebijakan tentang lingkungan ini bisa berbalik ke kamu, takut nggak sih sebenarnya? Disarang mabazir gitu istilahnya? Enggak sih, aku nggak takut karena aku selalu mengakui bahwa aku bukan expert lingkungan misalnya, tapi aku rasa kemanusiaan itu harus dimiliki semua orang, dan semua yang aku luapkan dalam posting aku itu semua tentang kemanusiaan dan bagaimana kita harus memikirkan kesesama gitu. Dan kalau udah memasuki topik kemanusiaan kayaknya susah dibantah deh. Gitu. Apalagi udah terbukti bahwa memang Papua kan salah satu daerah di Indonesia yang memang masih perlu banyak disupport dan dikembangkan gitu. Tapi cara pengembangannya nggak gini juga sih. Jangan sampai orang-orang setempat kehilangan budaya mereka, cara hidup mereka yang sangat indah dan juga sumber kehidupan mereka. Apalagi tempat tinggal mereka. Orang Papua hanya cuman punya Papua. Sedangkan ekonomi kita masih bisa digali di potensi yang lainnya gitu ya, tanpa harus merusak alam atau tadi seperti Cinta bilang adalah paradise on earth, yaitu ada di Papua. Wah, tepuk tangan loh buat Cinta Laura ya. Emang gini kita emang sebagai anak muda memang harus bisa kita bilang harus peduli ya, nggak cuma peduli dengan diri sendiri tapi juga harus peduli dengan lingkungan sekitar kita dan juga isu-isu sosial gitu. Nah, Cinta, aku mau tanya nih ya, lifestyle Cinta yang dikagumi itu banyak masyarakat gitu. Misalnya Cinta itu suka banget yang namanya olahraga, gitu. Cinta, kalau boleh tahu olahraganya apa sih? Emang aku bisa dibilang salah satu orang yang beruntung ya, karena dari kecil aku punya contoh yang sangat konkret dari orang tua aku. Dalam arti orang tua aku dari aku kecil selalu bangun pagi. Makannya bukan berarti selalu clean eating, enggak juga ya, tapi balance, seimbang. Papa aku dari dulu sampai sekarang gaya hidupnya nggak pernah berubah, ke gym 4-5 kali seminggu, berenang 5 kali seminggu, dan jalan seminggu 2 kali di pantai, karena mereka udah pindah ke Bali kan orang tua aku. Jadi buat aku olahraga atau mengkonsumsi makanan sehat bukan sesuatu yang harus aku paksain, dan juga bukan untuk diet. Emang itu lifestyle atau gaya hidup aku gitu. Percaya nggak percaya, 3 tahun terakhir ini aku nggak seintens dulu olahraganya. Yang tadinya dari aku umur 3 tahun aku rajin berenang sehingga jadi atlet di umur 5 tahun, dan di sekolah aku divisi 1 di cabang basket, lari, dan berenang. Setelah itu sampai tahun 2022 dilanjutkan dengan gym dan lain sebagainya. Sekarang udah nggak seintens dulu, tapi kenapa badan aku tetap bisa proporsional, yaitu aku memilih untuk makan di rumah. Aku jarang jajan di luar. Jadi nasi tetap masih Cinta Laura tuh makan nasi? Of course, nasi itu bukan penjahatnya guys. Penjahatnya adalah makanan-makanan yang diproses, yang kalian jajan-jajan di luar, kalian nggak tahu isinya apa. Kalau kalian masak di rumah tuh masakan Indonesia tuh banyak banget yang sehat. Kangkung sehat banget, ayam panggang sehat banget. I love tempe, tempe sehat, lalapan sehat banget. Tapi kalau olahraga sendiri aku lagi suka banget Pilates, walaupun aku udah Pilates dari dulu ya. Walaupun baru ngetrend sekarang, aku udah dari 2016. Terus aku juga suka ngangkat beban, karena sebagai cewek
bukan berarti kalian harus takut dengan beban, nggak akan jadi gede kok selama kalian tahu gimana cara menggunakannya. Jadi yang ngangkat beban penting untuk densitas tulang. Betul. Dan juga untuk meningkatkan kadar otot supaya kalian nggak gampang sakit dan juga bisa stay youthful forever. Awet muda dan nggak nyusahin orang ya kan. Kalau sakit nyusahin orang. Tapi kan ini olahraga pasti ada hubungannya banget dengan karir Cinta Laura. Ada, iya nggak sih? Iya banget. Gara-gara aku dari kecil atlet, jadinya kalau ditantang kayak di film Agen Plus 62 untuk harus melakukan adegan action, mendingan tanya pihak PH-nya aja deh. Itu aku biasanya hanya membutuhkan kurang dari setengah jam untuk mempelajari satu koreo. Dan nggak pernah capek. Jadi kadang-kadang orang stannya yang capek karena akunya nggak mau diem dan pengen terus belajar lagi. Tapi maaf banget kalau tadi itu terdengar seperti show off, bukan itu maksud aku. Maksud aku adalah gaya hidup yang sehat itu benar-benar bisa mensupport karya kalian dan pekerjaan kalian karena kalian akan memiliki stamina yang tinggi, nggak gampang ngeluh dan nggak gampang capek, itu maksudnya. Iya, jadi kan kalau badan sehat otomatis nggak ngerepotin semua orang dan akhirnya kerjaan semua jadi lancar gitu netizen. Jadi efisien. Efisien, tapi menurut kamu nih ya, inner beauty sejalan nggak sih sama lifestyle? Nah, menurut aku tentunya orang akan kelihatan lebih menarik saat mereka memiliki nggak hanya keindahan dari luar, tapi juga kecantikan dari dalamnya. Tapi dengan kita hidup sehat, yaitu olahraga secara konsisten dan juga makan makanan sehat atau seimbang, itu akan meningkatkan inner beauty kita. Kenapa? Karena saat kita merasa bahagia dengan diri kita sendiri, otomatis kita akan lebih bisa mensyukuri apa yang kita punya. Kita akan bisa lebih menghargai kelebihan-kelebihan kita dan memaklumi kekurangan kita. Saat kita merasa puas dengan diri kita sendiri, otomatis kita juga nggak akan overthinking dan terus terpaku dengan apa yang menurut kita kurang dari kita. Saat kita puas dengan diri kita sendiri dan bisa mencintai diri kita sendiri, inner beauty pun akan lebih terpancar karena otak kita tidak dihabiskan energinya untuk memikirkan kekurangan kita. Melainkan kita lebih mampu untuk bersyukur dengan apa yang kita punya dan akhirnya dengan ketenangan itu, orang pun juga akan merasakan ketenangan dan energi positif yang kita pancarkan. Gitu. Positive vibes. Tepuk tangan lu dengan positive vibes ini ya. Tapi setuju banget ya, you are what you eat. Apa yang kita makan itu akan kita nanti akan jadi seperti itu gitu, terpancar gitu makanan sehat. Boleh aku kasih contoh yang lucu nggak? Boleh. Aku kan di rumah punya 2 kucing kampung ya guys. Satu aku nemuin di lokasi syuting, satu aku temuin di tengah jalan hampir ketabrak. Dua-duanya kucing kampung. Dan saat dua-duanya baru sampai rumah aku, mama aku tuh ya body shaming kucing ya, like jelek banget sih, kurus, pokoknya dijelek-jelekin lah kucing aku. Tapi udah 1 tahun kucing-kucing aku tinggal bareng aku, namanya Pipo dan Spikey. Aku kasih makanan yang bener-bener premium, dalam arti aku nggak main-main pilih brand makanan kucingnya, snacknya pun nggak main-main. Aku riset, aku kasih mereka minyak kelapa juga karena katanya bagus buat bulunya. Coba kalian main ke rumah aku, mereka tuh bulunya halus banget, terus gendut, lucu. Mereka juga jadi kucing kampung premium gitu. Kucing kampung pro kali ya, kucing kampung Pro Max ya. Iya, Pro Max gitu. Jadi bahkan untuk spesies yang bukan manusia, kucing, kita bisa melihat saat kita memberikan tubuh kita asupan gizi yang tepat, emang luarnya jadi lebih bagus juga. Benar secara banget. Fisik mereka jadi lebih indah, lebih cantik, lebih gemoy dan lain sebagainya. Dan lebih glowing. Lebih glowing. Nah, ngomongin soal glowing nih, kan kamu juga ramai banget diperbincangkan di internet, di dunia maya lah, di TV. Penampilan kamu di Cannes Festival nih. Oh, thank you. Ini udah berapa kali sih kalau kamu di Cannes ini sebenarnya? Ini kali ketiga aku hadir di Cannes Film Festival. Dan yang berbeda dengan tahun-tahun kemarin, kali ini aku ingin membawakan sesuatu yang sangat Indonesia. Makanya tahun ini aku menggait desainer Intan Avanti, anaknya Bunda Ana Avanti, di mana kita mendesain sebuah kebaya modern yang menggunakan batik dari daerah Pekalongan.
Jadi kalau tahun pertama teman-teman ingat baju aku terinspirasi oleh Nyi Roro Kidul tapi masih bisa dibilang ya international design lah. Tahun kedua burung jalak Bali tapi masih international design. Tahun ketiga benar-benar dari desain, dari bahan, dari konsep sangat teramat Indonesia dan ya aku ikut terlibat untuk merancang kebaya ini karena dari warna aku udah ngomong dari awal ke Mbak Intan. Si Mbak Intan aku ingin warna yang mencolok. Aku rasa karena tahun pertama udah hijau, gold, dan hitam, tahun kedua biru dan putih, tahun ketiga aku ingin merah, emas, dan juga ada unsur hitamnya, tapi jangan sampai itu yang menjadi dominan. Dan akhirnya itu yang membuat sangat terlihat mahal. And fun fact teman-teman, ini bukan aku yang ngomong, tapi dari pihak brand beauty-nya dan bahkan dari pihak Cannes-nya, sempat ada beberapa omongan secara langsung kepada aku yang bilang bahwa gaun terindah di Cannes Film Festival tahun ini adalah rancangan dari Indonesia. Tepuk tangan dulu ya. Aduh, ini kalau ada kategori best gown mungkin bisa menang ya. I think so. Well done, Mbak Intan. Mbak Intan, congratulations. Gak cuma Mbak Intan, tapi memang Cinta membawakannya dengan bagus, dengan baik untuk nama Indonesia juga. Nah, kan yang datang di Cannes itu kan banyak banget ya. Ada aktris, ada macam-macam lah gitu. Nah, ini ada satu artikel, kita lihat dulu nih artikelnya ya. Sama-sama hadiri Festival Film Cannes, Cinta Laura bertemu Angelina Jolie. Gimana itu ceritanya? Coba dicerita di spill sama Insertizen, gimana ceritanya? Ya, jadi lagi-lagi bagi teman-teman yang kenal aku, kalian semua tahu bahwa aku terobsesi dengan yang namanya Angelina Jolie. Aku punya dunia halu di mana aku selalu mengatakan bahwa ibu kandung aku adalah Angelina Jolie. Tapi pada saat itu karena dia belum siap memiliki anak, akhirnya dia berpikir bagaimana saya bisa membuat anak saya ini tumbuh besar dalam lingkungan yang akan membuat pikiran dia luas dan kritis. Akhirnya aku diberikan kepada couple Jerman Indonesia supaya jadi global citizen gitu. So ya, halo-halo gratis ya, nggak apa-apa ya. So Angelina Jolie is my mom. Dan fun fact, sebenarnya ini bukan pertama kali aku berpapasan dengan Angelina. Tahun 2019 lalu, aku pernah menginterview Angelina Jolie melalui Zoom untuk filmnya Maleficent 2. Jadi itu udah pernah dilakukan di salah satu rumah sakit kanker untuk anak-anak di Jakarta. Jadi sebenarnya aku udah pernah berbicara dengan ibu aku guys, gitu. Walaupun nggak secara langsung ya, nggak apa-apa. Jadi teori aku begini, semesta Tuhan memang sangat baik kepada aku. Tahun 2019 aku diberikan kesempatan untuk berbicara langsung dengan ibu kandung aku. Betul. Tahun ini aku berada di gedung yang sama seperti ibu kandung aku. Tahun depan tunggu guys, aku akan berpelukan dengan ibu kandungku. Reunited dengan ibu kandung dari Hollywood ya. Iya, amin. Memang gitu. Kita harus terus berbicara baik, bukan berbicara halu ya, berbicara baik terus supaya juga rezeki akan datang kepada kita. Tepuk tangan buat Cinta Laura. Memang butuh proses, tapi ya segala hal yang indah kan butuh waktu kan. Betul. Takes time ya. Jadi nggak ada yang instan ya, Insertizen ya. Cinta Laura juga mengawal karir juga penuh dengan usaha lah gitu untuk membangun menjadi Cinta Laura yang sekarang ini. Nah, kita mau lihat dulu postingan Instagram Cinta Laura nih, kita lihat dulu ya. Ada postingan apa sih? Cinta. Ini bersama papa mama. Oh iya, cute. Itu kita photoshootnya persis sebelum Idul Fitri. Tapi baru diposting kemarin. Iya, Idul Fitri bulan Maret lalu baru kita lakukan photoshootnya. Dan baru aku posting tanggal 7 Juni kemarin waktu orang tua aku anniversary ke 33 tahun. Ini? Yeah, that's my dad. That's my mom. Cute. My adopted mom. Sorry, tapi dia udah biasa kok. Malahan dia yang suka ngeledekin, anak angkat. Wow. Yeah. Wow. Ini pertama kali loh aku ngelakuin family photoshoot bareng keluarga aku. Pertama kali? Seumur hidup aku belum pernah photoshoot sama keluarga aku karena papa aku itu sangat anti kamera. I see. Akhirnya setelah 2 tahun aku begging, papi please, like aku berharap papi hidupnya masih panjang ya, tapi kita nggak pernah tahu dan aku nggak punya satupun yang bisa aku pegang suatu hari nanti saat kalian udah nggak ada. Akhirnya terjadilah photoshoot ini. Oh, makanya ada photoshoot ini. Ya. Tapi akhirnya susah nggak sih ngebujuk papa untuk ini? Iya, 2 tahun. 2 tahun untuk bisa dapetin photoshoot ini. 2 tahun, gila nggak? Wow. Ini aja ribet banget. Ini tuh aku harus
nge-planning harinya tuh intens banget. Jadi aku sama mama aku duluan make up, terus kita photoshoot dulu sendiri-sendiri dan berdua. Bener-bener papa aku baru sampai saat kita udah siap buat dia supaya dia nggak nunggu sama sekali. Karena kalau dia nunggu pasti dia nggak mau. Nanti dia ini ya, nanti dia nggak mau ikutan foto ya. Apalagi mau cewek-cewek fotonya kan agak lama gitu ya. Nanti dia nungguin, nanti dia bosan jadinya. Emang dia nggak suka kamera aja sih. Nggak suka kamera. Makanya jarang lihat dia di vlog atau di apapun yang aku lakukan karena emang dia nggak mau disorot gitu. Oke. Mungkin kalau Papa Cinta Laura nggak suka kamera, tapi Cinta Laura pasti suka kamera dan suka bermain games kan. Kita akan bermain games The Questions of Life. Oke. Yes, silahkan dibaca apa pertanyaannya. Takdir itu dijalankan atau diciptakan? Wow. Aku percaya bahwa takdir itu sebenarnya nggak fix. Dalam arti kadang-kadang kalau kita mengambil keputusan yang berbeda dari takdir kita pun akan berubah. Jadi walaupun memang kita sudah diberikan takdir, kita bisa menciptakan takdir baru. Kita yang menjalani semua itu ya. Setuju banget. Oke, selanjutnya. Silahkan. Mereka itu orang lain atau diriku yang lain? Hah? let me read that again. Mereka itu orang lain atau diriku yang lain? Mereka itu orang lain. Mereka, they are other people, they're not me. Ya, mereka itu orang lain menurut aku. Yes. Jadi kita nggak boleh judge orang ya. Jadi mereka adalah mereka, kita adalah kita. Yes. Oke, selanjutnya silakan. Ini pertanyaan yang terakhir. Kok tiba-tiba pengen yang ini yang ya? satu aja ya. Oke. Apa itu cinta? Cinta adalah Cinta Laura Kiel. Enggak dong. Cinta itu adalah aku. Kalau menurut kamu definisi of love apa? Waduh, setiap kali tanya ini berubah-berubah sih. Cinta itu ada berbagai macam. Cinta itu nggak sama terhadap keluarga, terhadap pasangan, terhadap teman-teman. Tapi cinta adalah pilihan yang kita ambil setiap hari. Dalam arti, cinta itu semua tergantung kita. Kalau kita memilih mencintai orang yang kita cintai setiap harinya, cinta itu bisa ada untuk selamanya. So love is a choice. Love is not a feeling. Love is a choice, love is a feeling, dan cinta bisa tumbuh. Tepuk tangan buat Cinta Laura. Cinta, boleh dong disampaikan ke Insertizen di rumah kira-kira nih mungkin kenapa banget harus nonton Agen Plus 62, dan silahkan dipromo lagi kapan kira-kira tayangnya. Silahkan. Insertizen, kalian harus banget nonton Agen Plus 62 yang akan tayang mulai 3 Juli 2025. Karena selain film ini seru, lucu, dan akan bikin ngakak banget, film ini akan mengingatkan kita semua bahwa kita masing-masing memiliki nilai yang luar biasa. Jika memiliki keinginan dan memiliki perjuangan untuk mau mendapatkan keadilan, kita semua bisa menjadi pahlawan. Jadi jangan meremehkan diri kalian sendiri. We are all heroes. Don't forget to watch Agen Plus 62 Juli 3 di semua bioskop di seluruh Indonesia. Yeay! Cinta, high five. Thank you so much for coming. Thank you for having me. Yes, Insurgent, thank you so much udah stay tune di iTalk. Nanti kita ketemu lagi di iTalk berikutnya. Terus saksikan iTalk. Yes, sampai jumpa. Bye-bye. Dadah.